Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah online kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang alat bukti saksi ya. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa alat bukti itu ada 5: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Ya, untuk kali ini akan saya sampaikan tentang alat bukti saksi ya, saksi. Pada prinsipnya dalam hukum acara perdata setiap orang itu diperbolehkan dalam segala hal itu boleh atau dapat menjadi saksi kecuali nanti undang-undang memang menentukan ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hakim itu terikat oleh alat bukti. Lah, alat bukti saksi ini itu akan menyempurnakan permulaan pembuktian. Jadi ada bukti permulaan, nanti itu akan disempurnakan oleh apa yang namanya saksi. Misalnya kemarin saya sampaikan ada namanya akta pengakuan sepihak misalnya. Nah, maka untuk menyempurnakan itu bisa dengan yang namanya saksi, ya, saksi. Nah, secara normatif setiap orang itu punya kewajiban untuk menjadi saksi. Ya, prinsipnya wajib jadi saksi. Tentu ada pengecualian, ya, kecuali orang tersebut itu tinggal di luar wilayah kewenangan pengadilan yang sedang menangani perkara itu. Ya, perlu diingat, ini hukum acara perdata loh ya, bukan hukum acara pidana ya. Jadi memang ada perbedaan. Jadi kalau orang itu bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum ya, wilayah hukum dari pengadilan tersebut, dia boleh menolak menjadi saksi. Misalnya perkara ditangani di Pengadilan Negeri Kudus ya. Kemudian orang saksi itu di luar wilayah Pengadilan Negeri Kudus itu boleh menolak menjadi saksi. Tapi ini saya ulangi, ini untuk hukum acara perdata. Nanti bisa dibaca dalam pasal 139 ya. HIR maksud saya ya, HIR nanti bisa dibaca ya. Kalau dalam undang-undang menyebutkan itu residenan. Dulu kan memang pengadilan pada zaman Belanda kan memang berbeda dengan wilayah sekarang ya. Sekarang itu prinsipnya dulu. Nah, apa sekarang syarat menjadi saksi? Ya. Siapa yang dapat menjadi saksi? Saksi itu harus memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama namanya syarat formil. Yang kedua menjadi syarat material. Apa itu syarat formil? Formil itu orangnya harus cakap. Apa itu cakap? Cakap itu kalau di dalam hukum acara perdata itu berumur 15 tahun. Ya, itu sudah menjadi saksi. Ini berbeda dengan miliareh ya. Kalau di bawah umur itu kan di bawah 21 tahun ya. Tetapi untuk hukum acaranya, hukum formilnya, cakap itu orang bisa menjadi saksi ketika umur 15 tahun ya. Yang kedua disampaikan di depan sidang. Artinya jika ada kesaksian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, maka itu bukan saksi, tidak memenuhi syarat formil. Kemudian tidak ada hubungan darah. Ya, nanti akan saya jelaskan sendiri. Kemudian diperiksa satu persatu. Dan di bawah sumpah. Itu yang namanya saksi. Ya. Memang kalau dalam hukum perdata, sumpah itu dilakukan sebelum mengucapkan keterangan. Ya. Jadi disumpah dulu,
baru memberikan keterangan. Ya. Kalau dalam hukum adat kan keterangan dulu, ya kan, kemudian baru dia disumpah, ya, asertoris, ya. Kalau di yang perdata barat itu biasanya itu dilakukan sebelumnya, ya, promistoris, ya. Ya. Kemudian syarat yang kedua, yang namanya saksi itu adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Jadi apa yang dilihat, masa dia melihat langsung kejadian itu, ya. Kemudian dia melihat sendiri kejadian itu, peristiwanya, misalnya dalam perjanjian jual beli misalnya, dia melihat langsung pembayarannya, kalau jual beli misalnya, penyerahan barangnya, bukan didasarkan pada keterangan orang lain, ya, keterangan orang lain. Kalau dalam hukum pidana berbeda lagi nanti, ya. Dalam hukum pidana itu apa namanya itu pernah ada uji material terhadap hukum acara pidana, ya. Kesaksian berdasarkan keterangan orang lain diperbolehkan, ya. Putusan MK tahun 2010. Kita tidak ke sana. Ini kenapa saya ulang begitu supaya nanti tidak miskomunikasi. Ini materi hukum acara perdata, ya, karena nanti berbeda kalau dalam lingkup di dalam hukum acara pidana, meskipun ada irisan persamaan, ya, itu pasti itu, ya. Nah, siapa yang dilarang menjadi saksi? Ya, jadi tadi bahasa yang awal saya sampaikan, setiap orang prinsipnya itu punya hak, punya kewajiban, ya, untuk menjadi saksi, tetapi kecuali ditentukan oleh undang-undang. Ini ketentuannya. Ada orang-orang yang dilarang menjadi saksi. Siapa itu? Satu, keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Maksudnya lurus ke atas maupun ke bawah. Contoh, ayah, kakek, nenek, anak, ya, itu tidak boleh menjadi saksi. Menjadi saksi. Nah, atau semenda. Semenda itu maksudnya adalah orang itu mempunyai hubungan apa? Maaf. Orang itu dianggap keluarga karena ada hubungan perkawinan. Contoh, menantu, mertua. Ya, lurus maksud saya, ke atas maupun ke bawah. Jadi kekerabatan yang dilihat dari karena ada perkawinan. Itu sama. Tidak boleh menjadi saksi. Ya. Yang kedua, istri atau suami salah satu pihak meskipun telah bercerai. Ya. Mengapa? Mengapa keluarga darah, semenda, suami, mantan istri itu tidak boleh menjadi saksi karena dikhawatirkan akan ada subjektivitas, ya, terhadap keterangan. Ya, secara apa namanya teoretik mesti kalau anak sih membela orang tuanya, orang tua membela anaknya, suami membela istrinya, otomatis itu. Ya, itulah mengapa mereka ini dilarang menjadi saksi. Tetapi dalam ayat 2 memang disebutkan begini, ayat 2-nya, kecuali dalam perkara yang berkaitan kedudukan keperdataan atau perjanjian perburuan. Nah, itu memang diperbolehkan, ada pengecualian, ya. Misalnya sengketa antara orang tua ayah dengan anak. Sengketa antara misalnya tentang nafkah suami terhadap istri, ya boleh jadi saksi. Nanti tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu pengecualian, ya, pengecualian. Jadi ini absolut memang dilarang jadi saksi, tetapi ayat 2 menjelaskan jika berkaitan dengan kedudukan keperdataan itu mereka ini boleh menjadi saksi, termasuk dalam
disebutkan atau perjanjian perburuan. Itu pasal ayat 2-nya mengatakan begitu. Ya. Nah, yang ketiga, anak-anak yang tidak diketahui benar bahwa mereka berumur 15 tahun. Maksudnya umurnya tidak jelas. Apakah kurang 15 tahun atau berapa? Tidak jelas. Itu prinsipnya yang dapat menjadi saksi itu harus 15 tahun ke atas. Yang keempat, ya, dilarang itu adalah orang gila, walaupun kadang-kadang ingat orang yang di bawah pengampuan, di bawah kurator, itu juga dilarang untuk menjadi saksi, ya, jadi saksi ya. Namun demikian, ada orang-orang yang tidak dilarang, tapi ada kewajiban untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Siapa itu? Satu, saudara laki-laki, saudara perempuan, ipar, ya, laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak. Ya, misalnya apa namanya ipar, kakak ipar itu ya. Jadi adik, misalnya adik dari suami, nah, tidak apa ada kewajiban mengundurkan diri. Keluarga saudara yang lurus dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suami atau istri salah satu pihak. Ini juga tidak boleh. Ya. Yang ketiga, semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Karena jabatannya. Dokter misalnya punya kewajiban menyampaikan apa kerahasiaan dari sakit seseorang. Ya. Nah, memang dalam saksi itu ada asas namanya unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Ya. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa satu saksi bukan saksi itu harus dilihat dari kualitas saksi ya, kualitas saksi. Karena dalam hukum acara perdata itu, ya, kekuatan pembuktian saksi itu adalah bebas. Artinya itu kewenangan hakim. Hakim boleh percaya, boleh tidak. Ya. Mengapa tadi saya katakan kualitas? Meskipun saksi itu hanya satu, seandainya saja satu, ya. Tetapi jika dikaitkan dengan bukti-bukti lain, itu meyakinkan hakim, yaitu kewenangan hakim, menjadi bisa. Meskipun saksi itu ada 10 misalnya, tetapi hakim tidak yakin bahwa keterangan itu tidak saling bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada, ya hakim boleh meyakini atau boleh menolak itu sebagai saksi. Jadi prinsipnya saksi itu ya, kekuatan hukumnya adalah bebas. Hakim boleh percaya, boleh tidak terhadap keterangan saksi. Itulah mengapa kadang-kadang kalau saudara membaca putusan hakim, ya kan, menimbang dan seterusnya, kadang mengabaikan saksi ya boleh-boleh saja. Itu keyakinan dari hakim. Jadi meskipun satu tapi dipandang orangnya sangat jujur, punya rekam jejak yang baik, track record yang baik, ya bisa jadi hakim percaya dengan keterangan itu. Meskipun tadi saya sampaikan ada asas unus testis, nullus testis. Tapi memang sebaiknya menurut saya saksi itu adalah lebih dari satu, ya sebaiknya. Ya, jadi untuk menguatkan argumentasi lah. Di dalam hukum ada dikenal dengan yang namanya testimonium de auditu. Apa itu testimonium de auditu? Yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain. Ya, jadi ceritanya, misalkan saya melihat langsung perjanjian jual beli. Kemudian saya cerita kepada si X atau orang lain. Maka si X tadi itu masuk kategori keterangan saksi yang testimonium de auditu.
saksi yang bukan saksi. Jadi, dia tidak dapat dijadikan sebagai saksi, ya, karena berdasarkan cerita dari orang lain. Jadi harus apa yang memang tadi bahasa saya secara material, apa yang dilihat, apa yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Nah, namun demikian, meskipun transaksi ini testimonium de auditu berdasarkan cerita dari orang lain, tetapi secara eksepsional itu bisa diakui sebagai alat bukti. Ya, dengan catatan, meskipun testimonium di audit itu ada misalnya bukti surat, bukti-bukti lain yang mendukung terhadap keterangan itu, misalnya ada sebuah cerita secara turun-menurun, dia tidak tahu sendiri. Ya. Tetapi dibuktikan dengan bukti yang lain, bukti permulaan misalnya, ya bisa saja hakim itu mengakui sebagai bukti saksi, boleh, ya, meskipun testimonium de auditu. Itu ada dalam putusan Mahkamah Agung nomor 239K garis miring SIP garis miring 1973 yang mengaku secara eksepsional di dalam saksi itu. Ya. Tapi secara normatif secara umum itu memang ditolak sebagai saksi. Ya. Nah, kalaupun ada yang testimonium di audit itu nanti akan dikonstruksikan sebagai persangkaan hakim, ya, bukan persangkaan saksi, persangkaan hakim. Karena didukung oleh apa? Didukung oleh alat bukti yang lain untuk bisa dijadikan sebagai saksi. Ya, saksi. Ya. Demikian dapat saya sampaikan dalam alat bukti saksi secara singkat, ya, sebagai bagian dari apa namanya kelanjutan alat bukti yang pernah saya sampaikan dalam perkuliahan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.